Singkat cerita, mereka berangkat ke base camp setelah habis subuh dengan naik ojek. Mereka lewat via Candi Ceto, seperti hasil kesepakatan sebelumnya. Tukang ojeknya sempat terkejut karena Agil dan teman-temannya naik dengan jumlah ganjil. Serius? Kalian naik berlima? Iya betul pak. Mereka naik ojek dengan melewati tanjakan yang curam namun pemandangannya sangat indah. Dari sana mereka bisa lihat perkebunan warga. Tapi lagi-lagi kejadian horor terjadi. Di antara perkebunan itu, Agil melihat ada sosok perempuan dengan gaun putih panjang. Sekilas seperti noni-noni Belanda yang sering dilihat di film. Wajah dari perempuan itu cantik, tapi Agil langsung menoleh ke arah lain. Nah, setelah beberapa saat, karena penasaran, dia balik menoleh ke arah perempuan tadi. Tapi perempuan itu sudah menghilang. Agil masih bingung, ini mimpi atau gimana? Kok ada suara kayak gini di gunung? Saking penasarannya sama suara gemuruh itu, Agil memberanikan diri mengintip keluar. Dia penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Sebelum buka resleting tenda, dia lihat keempat temannya masih tidur walau ada suara gemuruh di luar. Agil buka resleting jendela itu secara perlahan. Agil sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi di luar sana? Orang-orang yang memakai baju kerajaan zaman dahulu yang saling bertempur dengan pedangnya. Adegan ini sangat jelas dilihat oleh Agil. Ditambah suara teriakan yang sangat memekakkan telinga. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya. Masih di Bunga Kantil Channel dalam segmen Digital. Jadi kali ini gue pengen cerita sebuah kisah yang sebenarnya berhubungan sama mitos. Dimana mungkin kalian waktu dulu, waktu masih kecil, kalian sering dengar kata-kata mitos. Kayak nggak boleh loh gunting kuku malam-malam. Atau awas jangan sampai nabrak kucing, nanti bisa kena musibah. Nah ternyata selain itu ada juga nih mitos-mitos ketika pengen mendaki Gunung Lawu. Bisa kalian lihat sendiri ya, ada berita-berita di internet kayak salah satunya itu mitos tentang jangan mendaki ganjil gitu di Gunung Lawu ya. Cuman ya balik lagi, bisa ada yang percaya, bisa yang enggak, tapi tergantung kalian. Balik lagi aja ke kalian. Ini hanya mitos ya. Seperti yang dialami oleh Agil. Di cerita kali ini, saat itu ia mendaki Gunung Lawu dengan jumlah ganjil dan malah mengalami banyak kejadian-kejadian horor. Bahkan saat dia baru mendaki di awal gunung. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, jangan lupa untuk selalu subscribe channel Bunga Kantil, share, komen, dan follow juga IG kita. Jadi langsung aja kita mulai berikut ceritanya. Agil saat itu sedang ngekos di Jawa Timur supaya lebih dekat dengan kampus alasannya. Seperti biasa yang namanya anak kos selalu selewiran kemana-mana. Ya kadang-kadang nangkring di kamar tetangga atau nongkrong bareng teman-temannya. Sore itu sepulang dari kampus, Agil lagi asik rebahan di kamarnya. Dia sibuk main HP hingga tiba-tiba ada pesan masuk dari temennya. Gil, di kos lu. Nyusul sini Gi. Kita makan di angkringan. Emang ada apa? Udah, sini aja. Ada yang mau kita bicarain. Meskipun mager, Agil ini tetap berangkat ke warung kucing. Warung angkringan lah ya. Dimana dia biasa nongkrong. Kalian tahu kan warung
Kucing? Warung yang menjual makanan dengan harga miring, namun menunya gak bisa diremehin gitu. Wah, banyak menunya lah. Jalan tuh Agil. Ternyata di sana sudah ada Gibran, Jojo, dan Hendra. Gibran, wapres kita tuh. Dan udahlah, ketemu ya ngobrol-ngobrol gitu lah. Ternyata tema pembahasan mereka adalah seputar pendakian. Rencananya, Gibran ngajakin Agil dan yang lain untuk naik Gunung Lawu. Weekend ini. Ya, hitung-hitung ngilangin jenuh selama kuliah. Mereka bingung mau lewat jalur yang mana karena masing-masing memiliki usul tersendiri. Hingga pada akhirnya mereka memilih jalur yang terkenal dengan savananya. Mereka segera mempersiapkan kebutuhannya untuk naik gunung. Mulai dari mempersiapkan peralatan, logistik, dan lain-lain sebelum akhirnya mereka berangkat. Akhirnya tibalah hari itu. Agil, Gibran, Jojo, Widi, dan Hendra udah sampai di terminal dekat Gunung Lawu sekitar jam setengah 12 malam. Mereka istirahat sebentar di warung yang masih buka. Walaupun entah kenapa firasat Agil sama yang lainnya itu agak gak enak aja ketika baru sampai. Ketika lagi di warung itu, Agil melihat bapak-bapak yang terus melambaikan tangan ke arahnya. Loh, siapa sih bapak-bapak itu? Pikir Agil. Dan ketika Agil masih bingung, tiba-tiba aja Gibran bisikin Agil. Udah, biarin aja. Memang Gibran ini bisa dibilang sangat peka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi Agil mengikuti saja apa kata Gibran. Karena di antara teman yang lain ternyata hanya Agil dan Gibran doang yang melihat bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu terus melambaikan tangannya ke arah Agil dan gak lama Gibran memaksa mereka untuk terus lanjut perjalanan ke base camp. Kayaknya firasat Gibran ini udah gak enak di sana. Singkat cerita, mereka berangkat ke base camp setelah habis subuh dengan naik ojek. Mereka lewat via Candi Ceto seperti hasil kesepakatan sebelumnya. Tukang ojeknya sempat terkejut karena Agil dan teman-temannya naik dengan jumlah ganjil. Serius? Kalian naik berlima? Iya betul Pak. Mereka naik ojek dengan melewati tanjakan yang curam namun pemandangannya sangat indah. Dari sana mereka bisa lihat perkebunan warga. Tapi lagi-lagi kejadian horor terjadi. Di antara perkebunan itu, Agil melihat ada sosok perempuan dengan gaun putih panjang. Sekilas seperti noni-noni Belanda yang sering dilihat di film. Wajah dari perempuan itu cantik, tapi Agil langsung menoleh ke arah lain. Nah, setelah beberapa saat, karena penasaran, dia balik menoleh ke arah perempuan tadi. Tapi perempuan itu sudah menghilang. Setelah kejadian itu, akhirnya sampailah mereka di Candi Ceto. Mereka menyempatkan diri untuk membeli sarapan dulu sebelum melakukan si maksi. Ibu-ibu warung itu juga mengingatkan mereka untuk lebih hati-hati karena mereka mendaki dengan jumlah yang ganjil. Hari itu cukup sepi. Jumlah pendaki tidak terlalu banyak, gak lebih dari 20 orang. Pas lagi ngurusi maksi, lagi-lagi mereka mendapat pertanyaan yang sama dari bapak penjaga mengenai jumlah mereka. Ini bener mau naik 5 orang? Iya betul Pak. Memangnya kalau boleh tahu kenapa Pak kalau mendaki 5 orang? Sebenarnya salah satu mitos di sini itu dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Tapi ya hati-hati aja ya nanti mendakinya. Hendra yang notabene baru pertama kali naik gunung seketika nyalinya mulai menciut. Begitupun dengan yang lain karena baru kali ini mereka mendengar mengenai mitos tersebut. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Mereka berlima dilanda kebingungan antara takut dan tanggung. Mau lanjut tapi gimana? Mau pulang tapi sayang. Udah nyampe di sini. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut sembari terus berdoa supaya lancar sampai puncak. Dan bisa pulang lagi dengan selamat. Jalan tuh mereka menyusuri trek dengan santai. Hingga akhirnya mereka tiba di hutan rimba Gunung Lawu. Suasana di sini tuh sepi, sunyi.
Hanya ada suara serangga hutan. Hingga agak lama mereka berjumpa dengan segerombolan warga dengan pakaian adat Bali, membawa sesajen di tangannya. Mari, Agil memberi salam kepada mereka. Jalan terus tuh Agil sama yang lain. Saat itu formasinya paling depan itu Hendra, Jojo, Pidi, terus Gibran dan Agil yang berada di posisi paling belakang. Mereka terus berjalan menembus dinginnya kabut yang mulai turun walau masih jam 10 pagi. Tapi suasana udah sangat dingin seperti di malam hari kalau kata Agil. Mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga sampailah di pos 1 sekitar jam 11 siang. Dan mereka istirahat sejenak sambil ngobrol-ngobrol kayak gini. Gil, perasaan gue kok nggak enak ya? Kenapa? Gue ngerasa ada yang ngikutin kita dari tadi. Agil sebenarnya merasakan hal yang sama, namun dia gak mau bilang karena takutnya nambah rasa takut teman-temannya. Setelah beberapa saat mereka lanjut lagi menuju pos 2, di perjalanan ke sana normal-normal aja semuanya. Sesampainya di pos 2, mereka kembali istirahat. Mungkin karena lama gak naik gunung jadi gampang istirahat. Mereka istirahat di dekat pohon besar yang ada di sana. Pohon itu berbalut kain seperti kain sarung sebagai tanda kalau pohon itu dikeramatkan oleh warga. Mereka asik bercandaan di tengah kabut yang turun. Saking asiknya mereka sampai kaget dengan kemunculan satu pendaki lain yang lewatin mereka begitu saja. Mas sendirian aja. Bukannya dijawab, pendaki itu terus berjalan tanpa menoleh ke arah Agil dan teman-temannya. Karena penasaran, Agil langsung menyusul pendaki tersebut. Tapi setelah dideketin dia bingung kok pendakinya udah gak ada. Masa iya jalannya cepet banget nih orang. Apalagi kabut begini ya kan. Di antara kebingungan itu Gibran bilang, udahlah gak usah dihirauin. Semuanya seakan mengerti maksud dan mereka pun langsung ngobrol-ngobrol lagi untuk melupakan kejadian barusan. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3 dengan formasi yang sama. Setelah sampai di pos 3, mereka istirahat cukup lama karena menunaikan sholat dulu serta mengisi kebutuhan air untuk puncak nanti. Di tengah istirahat mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan pendaki yang mereka temui di pos 2 tadi. Pendaki itu berjalan perlahan dengan kepala menunduk sambil membawa daypack gunungnya. Jarak mereka dengan pendaki itu cukup dekat sehingga bisa melihat jelas badan pendaki itu. Yang Agil lihat, wajahnya sembab dengan luka sayatan di pipinya. Terlihat juga tangannya yang pucat tampak membiru karena dia tidak memakai sarung tangan. Dan anehnya, saat itu juga Agil malah mendengar lagu Jawa semacam sinden yang dilantunkan oleh pendaki tersebut. Terdengar cukup lirih, namun sangat jelas. Agil yang penasaran kembali mencoba memanggil pendaki itu. Mas? Mas? Mas, berhenti dulu sini. Gabung sama kita. Anehnya pendaki itu kayak menggeram dan terus jalan aja tanpa melihat ke arah mereka. Saat Agil melihat ke teman-temannya, mereka semua hanya melongok kecuali Hendra. Dia menutup rapat-rapat wajahnya dengan tangan karena memang Hendra ini yang paling penakut di antara yang lainnya. Sebenarnya siapa pendaki tersebut? Setelah itu, mereka memutuskan kembali untuk lanjut jalan supaya mereka tidak kemalaman sampai di pos 5. Agil sebenarnya masih penasaran ya siapa sosok pendaki misterius tadi. Jalanlah tuh mereka sekitar jam 2:30 sore. Mulai dari pos 3 ini tingkat kemiringan jalur meningkat sehingga tenaga yang dibutuhkan juga lebih banyak. Gak terasa mereka berjalan cukup lama, hampir setengah jam. Agil yang posisinya paling belakang fokusnya terpecah karena dia juga mencari sosok pendaki misterius tadi. Sudah 1 jam mereka berjalan, pos 4 masih belum kelihatan. Ditambah sedari tadi mereka menemui sesajen dan dupa yang entah diletakkan dalam rangka apa. Mereka juga kurang tahu. Setelah hampir 2 jam mereka sampai juga di pos 4. Pos yang dikenal angker bagi sebagian orang. Gibran sempat mengingatkan, berhenti sebentar ya, jangan ada yang aneh-aneh di sini. Agil dan yang lainnya hanya bisa mengiyakan ucapan Gibran. Tak lama setelah itu datanglah seekor burung jalak ke arah mereka.
Dimana kalian juga pasti pernah dengar ya mitos mengenai burung jalak ini. Burung yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Tidak lama mereka pun berjalan dengan mengikuti burung jalak itu. Mereka berjalan perlahan hingga tak terasa langit sudah mulai gelap. Mereka terus berjalan di tengah angin dan berhembus kencang. Hingga membuat rasanya jadi dingin pada saat itu. Perlahan tapi pasti mereka tiba di pos 5. Bulak peperangan. Bulak ini dinamakan bulak peperangan karena dulunya memang digunakan sebagai tempat pertempuran Majapahit dengan Adipati Cepu. Di sana mereka mendirikan tenda di mana mereka juga bertemu satu rombongan pendaki yang juga memang ngecamp di sana. Setelah semuanya beres, mereka akhirnya memasak, makan, dan kembali ngobrol menikmati udara malam di tengah dinginnya Gunung Lawu. Malam kian larut, hingga tak terasa akhirnya mereka tidur. Agil tidur paling belakang. Dan benar saja, belum lama Agil tertidur, dirinya ngerasa gak nyaman banget. Gak tahu kenapa. Dan benar aja ada sebuah kejadian lagi yang dialami sama Agil. Di tengah larutnya malam, Agil terbangun karena mendengar suara yang sangat bising dari luar tenda. Suara yang sebenarnya gak masuk di akal ya. Suara semacam ada pertempuran. Kayak ada suara pedangnya, ada suara kudanya. Agil masih bingung, ini mimpi atau gimana? Kok ada suara kayak gini di gunung? Saking penasarannya sama suara gemuruh itu, Agil memberanikan diri mengintip keluar. Dia penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Sebelum buka resleting tenda, dia lihat keempat temannya masih tidur walau ada suara gemuruh di luar. Agil buka resleting jendela itu secara perlahan. Agil sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi di luar sana? Orang-orang yang memakai baju kerajaan zaman dahulu yang saling bertempur dengan pedangnya. Adegan ini sangat jelas dilihat oleh Agil. Ditambah suara teriakan yang sangat memekakkan telinga. Agil takut sekaligus kagum dengan apa yang dilihatnya. Dia sadar kalau ini sudah pasti. Dia sedang melihat dunia yang tak kasat mata di hadapannya. Karena merasa sudah kelamaan, ia pun menutup kembali resleting tenda dan mencoba untuk tertidur. Baru saja memejamkan mata, Agil ngerasa ada yang nepuk pundaknya. Dengan deg-degan, Agil membuka matanya dan ternyata itu Gibran. Ternyata Gibran juga mendengar kegaduhan ini. Dia kaget banget lah. Kok bisa ada hal seperti ini yang mereka temui? Gak lama mereka berdua berdoa dan memaksakan diri untuk tidur. Keesokan harinya, mereka lanjut ke puncak dan tidak menemukan gangguan lagi sampai pulang. Beberapa hari setelah itu, mereka kembali berkumpul. Saat itu pada cerita-cerita gitu deh, apa aja yang mereka alami saat mendaki Gunung Lawu kemarin. Ternyata banyak yang ngalamin hal horor, tapi ya gak cerita pada saat itu. Salah satunya adalah Gibran yang memimpikan pendaki misterius yang mereka temui. Di mana ternyata pendaki itu sudah meninggal dan sangat senang ada yang mengetahui keberadaannya. Entahlah mereka semua berpikir apakah ini ada hubungannya dengan mitos pendaki ganjil di Gunung Lawu. Entahlah. Itu dia guys, sebuah kisah dari follower kita. Di mana ini erat kaitannya dengan mitos atau kepercayaan bagi sebagian orang. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Gua Arangga Arya, Bunga Kantil Channel, Griffithel. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.